Baik, ikhwatu fillah, silahkan dibuka ayatnya untuk pelajaran tafsir kita. Ini kita masih di tafsir As-Sa'di ya, atau juga tafsir Hidayatul Insan ya, Taisir ya, dari As-Sa'di dengan tafsir yang alhamdulillah ringkas. Insya Allah nanti ya ke depan masih ada tafsir, dan saya juga mendapatkan Ibnu Katsir juga ya, dalam versi yang gondolnya 4 jilid ya. Ya, doakan kita semoga istiqomah ya, istiqomah nanti ya, mungkin di kala nanti ya bisa sampai ke situ juga gitu ya, karena ini emang level-level yang singkat ini ya. Insya Allah ya, tentu kita lalui dulu levelnya, maka nanti Allah berikan amanah lagi itu ya, level yang bisa kita kaji itu ya, sehingga bagaimana level ya, walaupun kalaupun misalnya tidak dengan menguasai Arab gundulnya gitu ya, ya minimal kita terus ya konsisten ya, maka Allah berikan amanah yang lebih lagi ya, insya Allah, yang tentunya apalagi yang di sini misalnya masih muda-muda ya, itu yang bisa lebih maksimal lagi gitu ya. Kalau yang sudah tua ya kerasa lah gitulah ya, kerasa ya, terkadang juga masih muda ya masih terasa juga ada yang lapur-lapur sedikit tulangnya gitu nah, tapi ya tidak kita surut semangat kita dalam belajar ya. Semoga Allah kuatkan terus ya. Nah, sebenarnya saya tadi mau 2 ayat, cuman nggak tahu nih waktunya karena pendek nih ya. Mungkin satu dulu ya. Nanti Allah mudahkan, semoga ya lanjut lagi gitu ya. Di ayat 105 Allah Ta'ala berfirman, ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzal alaikum min khairim mir rabbikum wallahu yahtassu birahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim ya. Atau juga ada yang membaca mir rahmatihi, ada yang gitu juga ya. Ya kadang emang seperti itu ya, kan memang ketika ya, kadang saya mendengarkan juga wallahu yahtasu mir rahmatihi gitu ya, ya tidak masalah itu juga ya, karena masih semakna gitu ya. Orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya ya, atau Allah memberikan dari rahmatnya ya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar ya. Jadi ini karunia Allah yang begitu besarnya ya. Dan orang-orang kafir dari ahli kitab ya, itu tidak menginginkan suatu kebaikan ya. Kalau kita mendapatkan kebaikan, yaitu orang kafir, jangankan orang kafir zaman ayah nama ya, yang munafik gitu ya, itu terkadang juga kelihatan ya. Ya kafir itu kan ya, kafir itu bisa jadi ada yang munafiknya ya, kan munafik itu kekafiran secara tersembunyi ya gitu. Aslinya mah dia kafir ya munafik itu, cuman disembunyikan
itu ya, disembunyikan, disumputkan, gitu ya, ya seolah-olah dia terlihat seperti orang yang beriman. Nah itu orang yang munafik. Ya sama-sama saja sebenarnya kan kedudukannya, cuman nah itu hukumannya apalagi itu ya, di neraka non pak, fit darkil asfali minan nar ya, itu orang munafik ya, Masya Allah ya, sampai segitunya ya. Itu hukuman yang ya emang sangat pantas ya gitu. Dan karena memang orang munafik itu ya terkadang juga ya ada di sekitar kita, bahkan ya dia ormas punten ya, ormasnya gitu ya, yang senantiasa jumhur di kita ya, mayoritas ormasna eta, etalah bukan namanya ormas eta yang jumhur, yang mayoritas tapi mengatakan Quran teh cenah kudu direvisi, wal iazubillah ya apa perkataan seperti itu ya. Masya Allah, ini harus hati-hati nih ya gitu. Maka dikatakan oleh tafsir As-Sa'di, dan Allah mengabarkan tentang permusuhan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik terhadap orang-orang beriman, yaitu bahwasanya mereka tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan padamu ya. Apa itu kebaikan? Ya ada yang juga mengatakan pertolongan atau berita gembira ya, tidak diinginkan ya gitu. Gitu. Juga diantaranya kabar Allah itu bersifat wahyu atau ilmu ya. Memang dijelaskan Yahudi dan orang-orang musyrik itu demikian ya, tidak menginginkan suatu kebaikan ya, pertolongan Allah atau kebaikan-kebaikan itu tidak diinginkan oleh mereka. Maksudnya tidak menginginkan kaum muslimin mendapatkan kebaikan ya, mendapatkan kemenangan baik sedikit maupun banyak ya. Saat itu ridho gatunya, insyaallah orang-orang Yahudi itu ya, insyaallah tidak ridho mau sedikit mau banyak kebaikan itu ya dari Tuhanmu. Karena apa? Kedengkian dan kebencian mereka kepada kamu. Karena Allah memberikan keistimewaan kepada kalian dari karunia-Nya. Oleh karena Allah mempunyai karunia yang besar, dan diantara karunia-Nya atas kalian adalah menurunkan kitab kepada Rasul kalian. Ya, kitab kepada Rasul. Untuk apa? Untuk menyucikan kalian, mengajarkan kalian kitab dan hikmah tersebut ya, mengajarkan Al-Quran, memahami Al-Quran ya. Yang kemarin dibahas adalah bagaimana adanya ampunan Allah gitu ya gitu, ketika orang itu senantiasa belajar ya. Jadi mengajarkan kitab dan hikmah itu ya, senantiasa mengajarkan dan mengajarkan kalian apa yang kalian belum ketahui. Maka segala puji ya dan pengagungan hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Pujian yang terus kita ya kita senantiasa sebut, dan kita senantiasa jadikan pujian itu amalan kita, perbuatan kita sehari-hari ya.